Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat yang kami hormati, semua jamaah majelis taklim yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga atas izin Allah pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bertemu muka dalam majelis taklim ini, karena tanpa dikehendaki diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan sanggup melangkahkan kaki kita di masjid ini, ya. Karena banyak sekali orang yang sehat, orang yang punya kemampuan tapi enggak dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Itu karena dia tidak menghendaki melaksanakan sholat subuh berjamaah. Padahal sholat berjamaah hukumnya wajib, bukan fardu, ya, wajib. Diklarifikasi. Kalau fardu ketika enggak dilaksanakan harus diqadha. Tapi kalau wajib ketika kita ada udzur maka tidak harus diqadha. Contoh, kita wajib bekerja. Wajibnya bekerja ketika di rumah enggak ada nafkah untuk anak istri, itu kerja wajib. Kalau enggak kerja kita dosa karena anak istri kita kelaparan, ya. Dan ketika di rumah masih punya stok, beras ada, lauk pauk ada, tabungan ada, itu kita enggak kerja enggak wajib, enggak dosa kita. Jadi kalau wajib harus ada bedanya dengan fardu, ya. Kalau fardu boleh enggak boleh, mampu enggak mampu, harus dikerjakan. Itu yang namanya fardu. Ini kita sudah di penghujung bulan Agustus dan masuk sudah pada bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dulu ketika saya masih di pesantren, sering kiai saya mengatakan,
Indonesia ini akan bubar ketika rakyatnya tidak menganalisa 17 Agustus atau 17 Agustus kan bulan 8. Ketika angka 17 dan angka 8 ini tidak dilaksanakan oleh para pejabat dan rakyatnya, maka Indonesia akan bubar. Terus saya tanya, ya Kiai, apa yang dimaksud 17? Rupanya Indonesia ini merdeka bukan kebetulan. Sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 17 yang bermakna adalah 17 rakaat, dan pas hari Jumat. Angka 17 juga adalah hari nuzulul Quran. Ketika bangsa Indonesia ini melaksanakan 17 rakaat dan memperhatikan Al-Quran, insya Allah Indonesia akan aman. Yang dimaksud angka 8 bulan Agustus itu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha'in. Kata Nabi, aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh sujud pakai anggota badan yang 7. Anggota sujud kita adalah pertama kening kita sujud, yang kedua telapak tangan kita nempel ke bumi 3, selanjutnya adalah rokbataini, 2 lutut kita sudah 5, yang terakhir adalah telapak jari kaki. Makanya syaratnya sujud, kalau kita nggak punya asam urat, kakinya harus madal biar telapak jari kaki mepet ke lantai. Kita disuruh oleh Nabi Muhammad atas perintah Allah sujud memakai anggota badan yang 7. Lalu kenapa 8? Seluruh ulama sepakat ditambah 1, yaitu hati kita harus disujudkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati kita sudah sujud, maka nafsu kita sudah sujud. Yang bikin dunia ini geger, yang bikin dunia ini perang, kan karena nafsu. Karena nafsu pengen menguasai, dia berupaya untuk membinasakan orang lain agar orang tersebut bisa dikendalikan. Ya, jadi kalau Indonesia ini dari pejabat dan rakyatnya semuanya melaksanakan sholat 5 waktu yang jumlahnya 17 rakaat dan memperhatikan Al-Quran yang diturunkan pada 17 Ramadan, artinya mengamalkan Al-Quran, terus sujud seluruh tubuh dan hatinya dan nafsunya juga disujudkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Indonesia ini akan aman-aman saja. Nggak ada yang mau minta merdeka. Di mana-mana geger ada yang mau minta merdeka karena pejabatnya tidak mau sujud, tidak mau sholat 17 rakaat, tidak mau memperhatikan Al-Quran. Itu makanya banyak gonjang-ganjing di mana-mana demo. Kemudian karena ini sudah masuk pada bulan Maulid, sedikit saya akan menerangkan masalah Maulid. Ketika Nabi Adam alaihi salam di surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam kesepian, pengen punya teman. Kemudian Allah menciptakan Siti Hawa untuk menemani Nabi Adam. Setelah punya teman, Nabi Adam pengen menikahi Siti Hawa. Kemudian Siti Hawa memberi syarat kepada Nabi Adam, ya Adam, boleh engkau menikahiku dengan syarat
kau harus memberi mahar kepadaku. Apa maharnya? Kata Nabi Adam, kemudian Hawa menjawab, ini ada hadisnya. Maharnya adalah membacakan sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa itu Nabi Adam belum bisa caranya bersolawat. Kemudian Nabi Adam minta tolong kepada malaikat Jibril, ya Jibril, tolong ajari aku membaca sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat Jibril mengajari Nabi Adam alaihissalam, ya Adam, kul, katakanlah sallallahu ala Muhammad. Makanya sholawat ini dinamakan sholawat Jibril, karena malaikat Jibril mengajarkan pertama kali membaca sholawat kepada makhluk di surga saat itu, ya, untuk mahar dalam menikahi Siti Hawa. Makanya sholawat Jibril itu sholawat yang tertua di muka bumi ini. Sallallahu ala Muhammad. Kalau kita satu malam pengen melaksanakan 3000 sholawat, paling pendek adalah sholawat Jibril, dan sholawat yang umurnya paling tua. Itulah hebatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Sallallahu ala Muhammad. Kemudian ketika Nabi Adam alaihi salam melakukan kesalahan di surga, kan Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, hai Adam, engkau dan istrimu Hawa boleh menikmati apapun fasilitas yang ada di surga ini. Semua boleh kau nikmatin. Hanya satu yang saya larang, yaitu engkau mendekati pohon kuldi dan memakan buah pohon kuldi. Rupanya iblis nggak mau Nabi Adam di surga lama-lama. Kemudian iblis merayu Adam, dan Adam dirayu juga oleh Siti Hawa istrinya. Kemudian Adam memakan buah kuldi karena Allah murka. Kemudian Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi, dilempar dari surga, diturunkan ke muka bumi. Tapi karena Adam itu kekasih Allah, Nabiullah, maka dia diusir dari surga, diberi bekal, yaitu sebuah doa, Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah bekal yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan istighfarnya Nabi Adam alaihi salam. Bertahun-tahun Nabi Adam mengucapkan kalimat ini di muka bumi, tidak kunjung dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pas nyampe di Jabal Arafah, Nabi Adam membaca istighfar ini dengan menyebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Adam menyebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa yang dilaksanakan sekali saja di surga, ya. Terus Allah tanya kepada Nabi Adam, hai Adam, kok engkau sebut nama kekasihku Muhammad, dari mana engkau mengerti nama tersebut? Kata Nabi Adam alaihissalam, ya Allah, ketika engkau menciptakanku di surga, pas hari Jumat, waktunya habis asar sebelum maghrib. Adam itu kan diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jasad dan waruhan,
pada hari Jumat sekitar jam 5 sore. Itu sempurna dimasukkan roh. Ketika Nabi Adam alaihissalam mendongak ke atas karena sudah sempurna, Adam menyaksikan di tiang arasnya Allah subhanahu wa ta'ala ada kalimah Allah dan Muhammad Rasulullah. Ketika Adam sempurna diciptakan, melihat nama tersebut, Adam langsung berasumsi kalimah Muhammad ini tentu bukan orang sembarangan. Sampai-sampai namanya sejajar dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Adam ketika berdoa dari kesalahannya nyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diampunilah semua dosa Nabi Adam alaihissalam. Itulah hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Adam, laula Muhammadin ya Adam la khalaqtuka. Laula Muhammadin ya Adam ma khalaqtuka. Kalau enggak karena Muhammad hai Adam, engkau tidak akan aku ciptakan. Bahkan bumi dan seisinya ini tidak akan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah dari hadis ini seperti apa? Artinya kalau kita punya kesalahan, deket-deketlah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih cara mendekati Nabi Muhammad? Pertama, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sunnah yang paling dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya? Pertama kali yaitu sholat berjamaah. Karena perintah sholat yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak satu pun Nabi memerintahkan sholat munfarid, sholat sendiri di rumah, nggak ada Nabi memerintahkan itu. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan hukum sholat berjamaah yaitu wajib, bukan fardu tapi wajib. Ya. Ada hadis sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau adalah orang yang sudah tua renta dan sedang sakit, juga matanya buta. Ketika dia tidak sanggup untuk mengangkat badannya jalan ke masjid, Abdullah bin Ummi Maktum meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku ini sedang sakit, enggak sanggup mengangkat badanku untuk jalan ke Masjid Nabawi. Kemudian kata Rasulullah, ya, enggak apa-apa. Ketika Abdullah bin Ummi Maktum beranjak jalan mau ke rumah, dipanggil lagi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Abdullah bin Ummi Maktum, apakah tadi engkau mendengarkan azan di masjid? Apakah engkau mendengarkan Bilal bin Rabah azan? Ya Rasulullah. Pergilah engkau ke masjid. Yang notabene orang tua renta, buta, nggak ada yang nuntun, lagi sakit pula. Kata Rasulullah, pergilah engkau ke masjid walaupun sambil merangkak. Itu artinya apa? Perintah sholat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya, tidak ada sholat itu sendiri kecuali ada udzur, benar-benar nggak sanggup ke masjid atau ada masalah yang tidak memungkinkan pergi ke masjid, baru di situ dibolehkan untuk tidak sholat berjamaah. Ya, sholat jamaah adalah sunnah wajib yang paling dicintai Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita istiqomah sholat berjamaah 5 waktu, insya Allah kita yang akan mendapatkan syafaatul udma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 64. Ini saya sekalian bawa tafsirnya, saya jelaskan. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Saya jelaskan dari sisi tafsirnya. Wa ma arsalna, dan saya tidak pernah ngutus. Nah, di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Mir rasulin, dari seorang rasul, illa liyuta'a, kecuali untuk ditaati semua ajarannya, ya. Fima ya'muru bihi wa yahkum, dari apa-apa yang diperintah oleh Rasul tersebut, wa yahkumu, dan hukum-hukum yang telah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Biidznillah, karena perintah dan hukum tersebut dari izinnya Allah Subhanahu wa taala. Bi amrihi la liyu'sa wa yukhalafa. Semua perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini bukan untuk dimaksiati, bukan untuk ditolak, atau bukan untuk ditentang. Kemudian walau annahum idzalamu anfusahum, kalau di antara kamu sekalian pernah mendolimi dirimu sendiri, artinya kalau orang yang mendolimi dirinya sendiri itu orang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak bergelimang dosa, ya. Walau annahum idzalamu anfusahum bitahakumihim ila taghut, artinya kalau orang tidak taat kepada Allah, dia orang sudah mengikuti ajaran taghut, ya. Ja'uka, maka kalian semua datanglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastaghfirullaha, maka Allah pasti akan mengampuni semua dosa-dosamu, ya. Wastaghfaru, dan Nabi Muhammad akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahumur rasul lawajatullaha tawwabar rahima. Kemudian ketika engkau menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mentaati semua perintahnya dan bersolawat, maka tobatmu pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah itu adalah Maha Zat yang punya banyak limpahan rahmat atau kasih sayang. Artinya apa? Bagaimanapun latar belakangnya kita, bagaimanapun banyaknya dosa yang kita laksanakan, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, mendekatlah engkau kepada Nabi Muhammad, bersolawatlah engkau, dan engkau minta ampun kepadaku, kata Allah, melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dosa-dosamu akan kuampuni, kata Allah. Contohlah kita ini tidak bisa meninggalkan kebiasaan kita. Ada orang yang sukanya mungkin karaokean,
Ada orang yang sukanya sehari-hari itu ngobrol di pos kampling. Ada orang yang sukanya mungkin main gaple. Ada orang yang sukanya mungkin menggunjing. Taruhlah orang tersebut belum bisa meninggalkan hal buruk ini, tapi hendaknya dia walaupun sehari melaksanakan maksiat kepada Allah, sholawatlah dan tetap sholat berjamaah. Ada orang yang hari-hari dia maunya nongkrong saja di pos kampling sambil main gaple, ada sampai jam 3 malam pun masih main gaple di pos kampling. Ya, ayat ini mengatakan taruhlah engkau belum bisa meninggalkan kebiasaan burukmu itu, tapi jangan lupa bacalah sholawat, mendekatlah kepada Nabi Muhammad, ya, dan sholatlah berjamaah. Insya Allah dosa-dosamu akan kuampuni. Beginilah sayangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Sampai-sampai ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Yaumil Mahsyar, Nabi dibangunkan dulu oleh malaikat Jibril dari pemakaman. Ketika Nabi Muhammad pertama kali bangun, ucek-ucek mata dan melek melihat bumi ini. Siapa yang ditanyakan terlebih dahulu? Nabi berkata dengan Jibril, ya Jibril, yaumi hadza ya Jibril, ini hari apa ya Jibril? Ini hari kebangkitan ya Muhammad. Lalu aku mau dibawa kemana? Allah memerintahkanku untuk membawamu ke surga. Dibawalah Nabi Muhammad ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah sampai surga, Rasulullah enggak tenang. Apa yang dipikirkan? Rupanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memikirkan kita semua. Aku enggak tenang di surga ini ya Jibril. Karena apa? Aku belum melihat semua umatku masuk surga. Dan aku enggak rela ada satu umatku pun yang ada di neraka. Itu makanya manusia asal dia enggak kafir, sebejat apapun dia, betapa banyaknya maksiat orang tersebut, ketika dia punya iman sedikit saja kepada Allah dan dia mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada akhirnya orang tersebut akan dientaskan dari neraka, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ketika orang tersebut umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di neraka dan dia di sana kumpul dengan orang-orang kafir, orang kafir tersebut ngeledek, "Hei bro, kau kan iman kepada Allah, ya? Lalu kenapa engkau di surga bareng dengan aku?" kata orang kafir tersebut. Orang tersebut nggak bisa jawab ketika ditanyain oleh orang kafir. Dengan demikian Allah menyuruh Muhammad, kemudian Muhammad menyuruh Jibril, tolong ambil umatku ini untuk membuktikan kepada orang-orang kafir bahwa kalau ada sedikit saja sekecil biji darah, dia punya iman kepada Allah, dia punya iman kepada Rasulullah, dan dia pernah mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia akan dientaskan dari neraka dibawa ke surga. Sebagai bukti bahwa ada perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir. Ya, jadi bagaimanapun kejahatan kita, atau sebanyak apapun maksiat yang kita laksanakan, maka deketilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sering-seringlah membaca sholawat dan sering-seringlah kita sholat berjamaah di masjid. Pasti kita punya hak syafaat nanti di yaumil akhirah. Ya, jadi intinya bulan Maulid Nabi ini, walaupun banyak orang yang mengatakan merayakan Maulid Nabi bid'ah, menurut saya peringatan Maulid Nabi adalah sama saja dengan seperti ini. Kita ketika tidak Maulid Nabi juga melaksanakan pengajian yang dibaca sholawat, yang dibaca Al-Quran, yang diterangkan adalah hukum-hukum Allah. Apa bedanya dengan kita melaksanakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW? Isinya sama, hanya temanya saja yang berbeda. Ya, satu, keduanya, ketika manusia di muka bumi ini sudah tidak lagi merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, dengan apa anak cucu kita ingin mengenal Nabi Muhammad SAW? Karena dengan kita membaca Maulid Nabi, Al-Barzanjikah, Burdahkah, itu semua menceritakan dari Nabi lahir sampai Nabi wafat, dari Nabi lahir sampai Nabi mendapatkan risalah kenabian sampai Nabi wafat, itu semua diceritakan di dalam Barzanji atau Diba atau Burdah. Semua cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang di muka bumi ini sudah tidak mau membaca Barzanji, tidak membaca Burdah, tidak membaca Diba, maka anak cucu kita ke depan tidak akan mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenalnya hanya gadget saja, main game saja. Ya, itu makanya kita jangan dengarkan kalau ada orang yang mengatakan merayakan Maulid Nabi adalah bid'ah. Bid'ah adalah dolalah. Dolalah adalah masuk neraka. Macam-macam neraka punya neneknya. Ya, mungkin itu saja. Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan sesi kajian ilmu fikih. Yang pertemuan bulan lalu saya terangkan masalah makmum masbuk. Ya, apa itu makmum masbuk? Man atrokal imama rokian, ya, man lam yudrik al imama bikiraatil fatihati. Masbuk adalah orang yang tidak menemui fatihahnya kepada imam. Orang yang datang ke masjid mau sholat tapi dia tidak ada waktu untuk membaca fatihah bersama imam, itu namanya masbuk. Yang minggu lalu saya terangkan, ketika orang tersebut nyampe masjid melihat imam sudah mau rukuk, dan makmum masbuk wajib mendapati rukuknya imam dalam tumak ninah. Ketika makmum tersebut tidak mendapati tumak ninahnya imam dalam rukuk, maka tidak dihitung rokaat walaupun dia sudah rukuk, karena dia tidak mendapati tumakninah rukuk bersama imam. Ini banyak kejadian. Imam sudah selesai membaca Fatihah, kemudian rukuk, makmum tergopoh-gopoh ngebut, langsung Allahu Akbar, ikut rukuk imam. Ketika makmum tersebut rukuk, tidak bisa menyertai imam tumakninah dalam rukuk, maka itu tidak dihitung rokaat walaupun dia sudah rukuk. Dan nanti ketika imam salam, dia harus mengulang satu rokaat lagi, karena syaratnya dapat satu rokaat
dia harus mendapati tumak ninahnya imam. Minimal kita membaca subhanallah, imam masih ruku. Ketika dia ruku, imam sudah beranjak berdiri, maka rokaatnya tidak dihitung walaupun dia sudah ruku. Makanya saya menyarankan imam khusus di iktidal bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, harus bareng dengan mengangkat badannya dari ruku. Sami Allah, jangan sudah berdiri baru bilang sami Allahu liman hamidah. Itu akan menjebak makmum masbuk yang di belakang yang tidak melihat imam. Ya, kenapa? Imam sudah beranjak berdiri, dia baru ruku, maka rokaatnya tidak dihitung. Makanya khusus di sami Allahu liman hamidah bagi imam harus bareng dengan ngangkat badan. Sami Allahu liman hamidah, jangan sudah berdiri baru bilang sami Allahu liman hamidah. Kemudian ketika makmum datang ke masjid, imam sedang membaca Fatihah, terus imam datang takbiratul ihram, apa yang harus dibaca? Membaca Fatihah kah atau membaca doa iftitah? Di kelanjutannya kitab ini dikatakan wa yusannu lil ma'mumin qiraatul iftitahi bil isra'in. Wa yusannu, dan disunahkan, lil ma'mumin bagi makmum, apa yang disunahkan? Qiraatul iftitahi, membaca doa iftitah, bil isra'i, dengan cepat. Nanti saya jelaskan. Idza kana, ketika makmum tersebut yasma'u qiraatal imami, mendengarkan imam sedang membaca Al-Fatihah, ya, qabla surati, sebelum surat. Gini, ketika kita datang ke masjid, terus imam lagi membaca Fatihah, setelah Fatihah imam membaca surat. Kalau sekiranya setelah takbiratul ihram Allahu Akbar makmum diperhitungkan mendapat baca Fatihah sebelum imam ruku, maka makmum disunahkan membaca doa iftitah terlebih dahulu. Paham ya? Ini sepele tapi penting. Ya. Walaupun ada hadis dari Rasulullah dan ayat di Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Ketika Al-Quran sedang dibaca atau Al-Fatihah sedang dibaca, maka dengarkanlah dan perhatikan. Walaupun ada perintah tersebut, tapi kalau kita masuk masjid, kita perkirakan kita bisa mengejar Fatihah sebelum imam ruku, maka kita disunahkan membaca doa iftitah bil isra', dengan buru-buru. Doa iftitah itu kan yang kita baca Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya, sampai selesai. Itu ada dua hadis. Hadis yang pertama adalah Allahu Akbaru kabira wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai situ saja. Hadis yang kedua, inni wajjahtu wajhiya. Di sini diperintahkan, disunahkan membaca doa iftitah dengan segera atau buru-buru agar mengejar bacaan Fatihahnya imam, dan kita membaca Fatihah yaitu Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asilah, dah selesai. Segitu saja. Ini yang dikatakan di sini baca dengan cepat, dengan singkat. Kemudian kita membaca Fatihah. Tapi kalau kira-kira kita datang di masjid,
Ya, imam sudah membaca surat, sudah hampir selesai, maka Allahu Akbar, kita langsung membaca Al-Fatihah. Dan seandainya ketika makmum membaca Al-Fatihah belum selesai, tiba-tiba makmum rukuk, maka cut bacaan Fatihah, rukuklah bersama imam. Karena bagi makmum masbuk, qiraatul imami wa qiraatan lil makmum. Bagi makmum masbuk yang tidak mengejar membaca Fatihah, bacaan Fatihahnya sudah di-cover oleh imam. Paham ya? Jangan imam sudah baca surat hampir rukuk, ya, kita datang, kita baca Fatihah sampai kelar, sehingga ketika kita rukuk imam sudah mau berdiri, nggak mendapati rukuk tumakninah bersama imam, itu tidak dihitung rokaat. Paham ya? Ini agak jelimet ini urusan. Ketika kita makmum masbuk, imam sudah baca surat hampir selesai dan rukuk, kita datang baca takbiratul ihram Allahu Akbar, bacalah Fatihah sedapatnya. Kemudian kejar rukuknya imam dan tumakninah rukuk bersama imam. Jangan menyelesaikan Fatihah, karena bagi makmum masbuk, qiraatul imami lahu qiraatan. Bacaan Fatihahnya imam itu sudah mengcover bacaan Fatihahnya makmum bagi masbuk. Kalau kita Allahu Akbar, kita rampungkan baca Fatihah, sementara kita nggak mendapati rukuk bersama imam, maka rakaat kita tidak dihitung walaupun kita sudah rukuk. Nanti ketika imam salam, kita wajib mengulang menambah satu rakaat. Paham di sini ya? Ini hukum. Ketika hukum ini salah diterapkan, maka saya akan mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak nih kejadian, dia terburu-buru pergi ke masjid, imam sudah mau rukuk, baca surat sudah hampir selesai, dia selesaikan Fatihah, sehingga apa? Dia rukuk, imam sudah berdiri, itu rokaatnya tidak dihitung, karena rukuk adalah pondasi rokaat dalam sholat. Ketika orang tersebut berjamaah mendapati rukuk bersama imam secara tumaninah, maka itu rokaatnya dihitung. Sampai di sini paham ya? Ini melanjutkan kajian bulan lalu. Masih ada waktu 5 menit lagi ya. Kemudian saya akan menjelaskan, bolehkah kita dehem-dehem dalam sholat? Ini juga banyak terjadi. Ini hukum, masalahnya sepele, tapi kalau nggak diilmoni, nggak ngaji, kita nggak tahu nih. Ya, ini kitab Fathul Mu'in, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Watab tulu dan batal apa sholat? Sholat akan menjadi batal. Biharfaini, sebab mengeluarkan 2 huruf dari mulut kita, ya. Walau doharo fi tanah nuhin, walaupun huruf tersebut seakan-akan enggak jelas dalam berdehem-dehem. Ligori ta'adurin qiraatin wajibatin, di selain bacaan yang wajib. Kal fatihati, seperti bacaan Fatihah, wa misliha, dan seumpama Fatihah. Kullu wajibin, adapun sesuatu yang wajib, itu kauliun, yaitu rukun yang kauli. Para bapak masih ingat apa saja rukun qauli dalam sholat? Masih ingat? Di dalam sholat itu rukun terbagi menjadi 3.
Satu rukun kauli, kedua rukun fi'li perbuatan, ketiga rukun kolbi. Rukun kolbi adalah niat. Rukun kauli ada 5 di dalam sholat. Pertama adalah pembacaan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu rukun kauli. Yang kedua rukun kauli dalam sholat yang wajib dibaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga rukun kauli yaitu tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Yang keempat rukun kauli adalah sholawat Nabi di dalam tasyahud akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu rukun kauli. Yang terakhir adalah rukun kauli, salam yang pertama dalam sholat, itu rukun. Dan rukun ini di dalam sholat tidak boleh salah dalam mengucapkannya. Ya, kalau salah mengucapkan rukun kauli dalam sholat, batal sholatnya, kecuali dia berjamaah. Terus, kapankah kita boleh dehem-dehem dalam sholat? Ya, Imam Syafi'i menerangkan di dalam kitab ini, kita boleh dehem dalam sholat yang dehemnya dengan membuka mulut, dengan syarat kita tidak bisa sempurna mengucapkan rukun qauli dalam sholat. Contoh, kita mau mengatakan Allahu Akbar, kita nggak bisa. Karena apa? Ada dak yang nyangkut. Baru di situ boleh dehem untuk mengeluarkan dahak. Kita membaca Fatihah rukun dalam sholat, kita nggak bisa mengucapkan Fatihah dengan sempurna karena ada dahak yang nyangkut, boleh dehem. Dalam tasyahud akhir kita mengucapkan kalimat tasyahud nggak bisa sempurna karena ada dahak, boleh dehem. Kita mau sholawat Nabi di tasyahud akhir nggak bisa mengucapkan karena ada dahak, boleh dehem. Kita mau salam yang pertama nggak bisa mengucapkan karena ada dahak, boleh dehem. Dehem selain di tempat 5 tersebut bisa membatalkan sholat apabila dehemnya sampai membuka mulut. Makanya dehem di selain rukun qauli yang 5 tersebut boleh dehem, tapi jangan sampai terbuka mulut. Itu boleh, karena kita dehem sambil membuka mulut itu sama dengan kita mengeluarkan huruf di dalam sholat. Di dalam sholat kita tidak boleh mengucapkan huruf apapun kecuali bacaan yang ada dalam sholat. Paham ya? Ini penting Bapak Ibu, harus kita ketahui. Sampai dehem pun diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana caranya kalau kita pengen dehem karena ada yang nyangkut? Di dalam bacaan sunnah yang bukan rukun, tidak apa-apa bacaannya tidak sempurna secara lafdiyah, secara harfiah nggak sempurna, nggak apa-apa. Ini makanya kalau orang nggak ngaji, kadang-kadang sudah menjadi imam pun, ya dia di bacaan surat dehem sampai batal sholatnya. Dan ketika jamaah menemui batalnya imam, dia harus mufarokoh, memisahkan diri dari imam karena imam sudah batal sholatnya. Ya, gerakannya tetap mengikuti imam, tapi hati kita izin kepada Allah, ya Allah maafkan hamba mesti memisahkan imam. Dalam hati saja jangan diucapkan, batal sholat kita juga. Ya, itu makanya karena saking pentingnya sholat, kita harus berkonsentrasi dalam sholat sampai dehem saja diatur di dalam
sholat. Jadi kita boleh dehem dengan membuka mulut hanya di 4 rukun qauli tersebut. Apabila kita tidak sempurna dalam mengucapkan rukun qauli, maka boleh kita dehem dengan membuka kita sentakkan biar keluar tidak, biar kita bisa mengucapkan lagi. Kalau di luar 5 tersebut, rukun qauli tersebut di luar yang 5, maka kalau kita harus dehem jangan sampai membuka mulut. Gitu aja. Itu pun kalau harus terpaksa harus dikeluarkan. Ya, sudah masuk isyraq. Mungkin itu saja kajian pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau enggak ada pertanyaan saya tutup kajian pagi ini. Enggak ada ya? Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dan kita sudah melaksanakan kajian atau taklim karena ini sunnah yang paling dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan kita melaksanakan ini mudah-mudahan kita punya hak syafaatul udma dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di padang mahsyar. Dari kami pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri kajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.